Masih bingung gimana cara shading kulit anime biar nggak kelihatan flat? Kalau iya, berarti kamu kedatang ke tempat yang tepat, my friend. Di video ini, aku bakal tunjukin cara aku shading kulit anime style pakai gaya khas aku sendiri. Dan buat yang belum kenal, aku Kazuo Dark Ink, mercenary leader dari Nordcorp yang punya side job sebagai lead artist. Sebenarnya ini video tutorial yang harusnya udah aku buat dari beberapa bulan lalu dan sayangnya aku lupa karena ditunda-tunda terus. Dan oke, akhirnya aku bisa bikin video tutorialnya dengan benar kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorial, pastikan dulu kalian udah pencet subscribe dan klik lonceng biar kamu nggak ketinggalan update seputaran kontenku, my friend. Dan juga biar aku makin semangat dalam berkarya di channel ini. Oke, kita langsung masuk ke tutorial tanpa basa-basi. Oke, kita udah masuk di layer gambar ya, my friend. Nah, jadi sebelum kita langsung eksekusi cara shadingnya, kebetulan di sini aku udah ada gambar base-nya, yaitu yang pasti kalian udah pada tahu ya karena ini viral juga. Jadi dia adalah Mas Toshi ya, fan art dari brand Toshiba yang lagi viral sama Amanda. Ya, di sini kita pakai dia sebagai objek tutorial kali ini. Jadi di sini untuk base color juga udah aku kasih kebetulan. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu warna yang aku pakai, kalian bisa lihat itu base color yang udah aku cantumin ini. Itu adalah palette base yang bakal aku pakai buat shading kali ini. Kok cuma dua? Iya, bener banget. Aku kalau shading itu cenderung cuma pakai dua warna aja, yang kemudian aku mainnya itu di blending mode-nya. Oke, kita langsung aja. Ini aku kasih tahu juga ya cara aku shading kulit nih. Tapi di sini kalau misalkan kamu pemula banget ya, tenang aja, kamu nggak perlu khawatir. Di sini aku ngasih tutorialnya tuh untuk yang pemula banget. Jadi kita nanti nggak bakalan apa ya kayak mixing terlalu banyak warna juga. Jadi cuman kita pakai dua base color ini doang. Oke, kita langsung ke eksekusinya. Nanti untuk blending layernya nanti bakal aku kasih screenshotannya juga di sini ya, dan ku jelasin juga. Karena di sini untuk drawing screennya ya kalian bisa lihat kepotong ya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Yang pertama kalian harus lakuin tentunya dan tidak lain, kalian tambah layer dulu di layar kulit ya, di layar kulit nih. Kita udah ada base-nya, kalian tambah layer. Dan sebelumnya, di sini aplikasi yang aku pakai itu Clip Studio Pen ya, my friend. Tapi kamu nggak usah khawatir, oh nanti fiturnya beda gini-gini dong. Enggak, di sini aku tutorial bener-bener pakai base pen. Aku nggak bakal pakai pen yang aneh-aneh, aku cuma pakai stock pen yaitu G Pen. Dan tentunya itu bakal ada di Ibis Pen juga, itu G Pen ya, itu ada di G-Pen, di Ibis Pen-nya. Buat layernya juga itu sama, cuman hanya beda posisi doang ya. Dan mungkin emang tampilannya agak sedikit beda, makanya ini tampilannya aku buat lebih simple. Oke, kita lanjut. Setelah tadi kita udah nambahin layer, kita tentunya blending ya, blending mode-nya. Terus ini kita clipping dulu. Clipping, terus blending mode-nya kamu pilih yang multiply. Terus abis itu kamu ambil warna yang udah ada di palette yang tadi udah aku kasih. Selanjutnya kamu tinggal gores aja warnanya ya. Kamu tinggal langsung shading aja ini kulitnya. Untuk cara shading juga ini kamu ada 3 cara ya. Kamu pakai bucket tool atau pakai lasso, itu juga bisa. Nah, kalau kamu mau pakai bucket tool itu juga lebih cepat. Jadi yang kamu lakukan itu hanya perlu bikin ya, kamu bikin garis aja, garis bentuk bayangannya. Kan udah kamu kasih line artnya kayak gini atau line of shadow-nya atau garis bayangan ya, gampang ya. Kamu pilih pakai tools ya, fill, kamu tinggal kasih aja warnanya. Nah, jadi deh. Nah, jadi warnanya bakal keisi dengan ya sempurna ya, tanpa berantakan kemana-mana ya. Nah, itu kalau misalkan kamu mewarnain bagian-bagian yang lebar nih. Kalau misalkan bagian-bagian yang kecil kayak gini, kamu nggak perlu pakai bucket tools juga nggak apa-apa sebenarnya, karena kan kecil ya. Kamu tinggal aja fokus bikin ya line-nya gini, garisnya, bayangannya, terus tinggal disesuaiin aja sama sketsa kamu, my friend. Nah, kayak gini jadinya. Ini kalau misalkan untuk cell shading, untuk cara cell shading ya, maksudnya dia tuh bener-bener anime style banget ya, pakai metode renderingnya itu cell shading. Ini udah jadi, my friend. Lah, kok bisa? Ya, karena cell shading itu bener-bener simple dan dia itu cuman satu lapis shadow doang. Udah gitu doang. Jadi fokusnya tuh cuma di key shadow doang, itu cell shading ya. Ya, bayangan kunci doang. Nah, kalau misalkan kamu yang semi rendered kayak ya semi realistik dikit gitu ya, nah itu adalah styleku juga. Itu setelah ini tuh masih belum selesai ya, ini tuh belum selesai. Jadi abis ini
kamu tambah layar lagi, terus clipping lagi. Nah, di sini my friend, kamu turunin opasitasnya ya, blending mode-nya multiply, jangan lupa. Turunin opasitasnya itu ke angka sekitaran 30% atau di bawahnya itu, atau 25%. Tapi 30 sepertinya udah cukup ya. Nah, kamu pilih warna yang kedua ya, warna yang kedua tadi yang di palet. Nah, kamu langsung bikin bayangan detail ya. Ini kita bilang bayangan detail di sini. Kamu kasih di bagian yang dia itu nggak terlalu gelap, alias tapi dia tetap ketutup, tapi dia nggak terlalu gelap, artinya dia tetap masih kena cahaya. Oke nih, jadi untuk shading kedua atau bayangan detail ini kita udah jadi. Nah, ini kan masih kelihatan berantakan nih, Nah, kita bisa rapihin nih. Nah, kita rapihinnya pakai apa? Fitur blur, my friend ya. Nah, di sini karena aku menyesuaikan ke semua aplikasi, di sini aku bakal pakai tools blur ya, yang pasti ada di semua platform aplikasi ya. Nah, untuk bayangan detail ini kita udah rapihin ya, Selanjutnya kita ke bayangan utama yang tadi yang udah kita buat nih yang awal. Nah, sama, kita lakuin juga hal yang sama seperti bayangan detail. Nah, kalau udah jadinya tuh kayak gini, my friend. Nah, ini masih belum selesai juga, my friend ya. Karena ini adalah styleku atau caraku. Nah, kita ngasih satu step lagi, yaitu bayangan detail kedua, yang mana itu adalah bayangan paling gelap ya, yang tempat yang itu nggak kena cahaya. Nah, warnanya apa? Kita sama, tetap pakai warna kedua ya. Jadi kita tuh cuma pakai dua warna, yang sering kita pakai itu warna keduanya. Warna kedua ini kita recycle pakai blend mode. Nah, kita tambah layer lagi di paling atas untuk multiply ya, blendingnya multiply sama. Terus opasitasnya jangan diturunin, opasitasnya kita pakai 100 ya. Kita ambil warna yang kedua, langsung kita bikin bayangan di yang bagian paling gelap. Habis itu, kalian buat ngasih efek lebih 3D lagi, kalian bisa di bagian sini, ini kan bayangannya gede banget ya. Nah, jadi kan biar dia itu lebih kelihatan bervolume dan 3 dimensi, kalian bisa kasih warna lagi di sini. Tapi jangan tambah layer, masih di layer yang sama, bayangan detail kedua yang bagian paling gelap. Kalian seleksi pakai selection tools ya. Mau pakai lasso tools bisa, pakai selection tools bisa, yang auto selection. Yang auto selection tuh nanti dia bakal nyeleksi otomatis ya. Nah, kalian pakai airbrush ya, terus warnanya masih tetap kalian gores dikit ya. Kalian kasih warna detail dikit kayak gini, biar ada efek gradasi bayangannya, my friend. Nah, kayak gitu. Jadinya dia lebih 3D dan apa ya? Dan mantep lah ya intinya ya. Ini, aku hampir lupa. Satu lagi, ini yang di styleku ya, ini styleku. Satu lagi, kamu tambah layer lagi di paling atas, terus kamu clipping, kamu blending mode-nya itu ganti jadi ke screen. Nah, habis itu kamu ambil warna yang pertama atau base color dari kulit ini, terus kamu di hidungnya ini kamu kasih highlight-nya. Menyesuaikan bentuk hidung ya, highlight-nya. Nah, kayak gini. Terus kamu blur biar dia ini jelas kalau dia itu permukaan yang dia melengkung ya. Nah, kayak gitu. Terus opasitasnya kita bisa turunin ke 45. Nah, 45 kayaknya udah pas ya, dia udah cukup.
Nah, jadi kurang lebih kayak gini my friend. Dan selamat, kamu telah bisa shading kulit dengan styleku my friend. Tapi kalau misalkan kamu pemula banget cuman pengen tahu cara shading biasa doang, kamu bisa coba pakai cara cell shading ya. Nah, jadi hasilnya kurang lebih kayak begini friend, hanya pakai 2 warna base ya yang kita pakai di shading kulit kali ini. Jadi itu tadi my friend, sepucuk tutorial dari aku untuk shading kulit nih ya, untuk shading kulit. Semoga tutorial dari aku tadi bisa bisa membantu kamu dalam shading kulit dan juga bermanfaat bagi kamu ya yang baru-baru belajar juga, yang pengen bisa shading kulit ya. Jadi cara shading kulit itu sebenarnya gampang banget ya. Kamu ada 2 pilihan ya untuk cara shading kulit itu. Kamu mau pilih yang cara rendering atau shading kulit cell shading, atau kamu mau pilih yang dia detailed yang kayak punya aku tadi. Bebas, kamu pilih yang mana. Bedanya kalau misalkan kamu cell shading, memang pengerjaannya lebih cepat dan lebih simple. Kalau yang detailed tadi, dia lebih kompleks dan hasilnya bakal lebih bagus ya. Maksudnya tuh lebih 3D like gitu ya. Cuman bakal makan waktunya agak sedikit lama ya. Iya sebenarnya perbedaannya nggak jauh beda sih ya sebenarnya ya. Ya. Jadi itu tadi my friend, semoga tutorialnya bermanfaat bagi kalian. Apabila kalian ada masukan-masukan soal tutorial lain atau cara aku menyampaikannya ya atau lainnya, kalian bisa komen aja di komentar ya. Jadi terima kasih, sekian dulu dari aku Kazuo Dark Ink. Sampai jumpa di next video my friend. Bye bye.